kasih Bu Herlina sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan bahas pertemuan untuk pra observasi ya. Oke, gimana kalau sekarang kita menyamakan persepsi tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan, di mana nanti proses pembelajarannya bisa berjalan lebih berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Apakah Ibu sudah siap berbagi? Siap Bu. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan mendampingi saya. Ibu boleh ceritakan apa tujuan utama pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Tujuannya untuk pembelajaran kali ini siswa memahami proses siklus air, membuat model sederhana siklus air, dan merefleksikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah bagus. Tujuannya sudah mencakup aspek pengetahuan, ada keterampilan, sekaligus sikap. Bagaimana Ibu bisa menghubungkan antara tujuan ini dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum? Nah, saya mengacunya pada tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS di kelas 5 tentang perubahan wujud benda dan siklus air. Oke, bagaimana aktivitas siswa yang Ibu rencanakan agar tujuan itu tercapai? Tentunya Bu, saya menggunakan pengalaman belajar memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Untuk memahaminya nanti akan menonton video, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi kelompok. Untuk mengaplikasinya ada membuat model siklus air, menggunakan botol plastik, mengamati perubahan air, dan menyusun laporan hasil pengamatan. Kalau merefleksinya nanti akan mereka mempresentasikan hasil, menulis jurnal, dan memberi masukan perbaikan. Wow, menarik sekali aktivitasnya. Lebih lengkap dari pemahaman sampai refleksi. Oke, bagaimana Ibu memastikan semua siswa terlibat aktif dalam kelompok? Nanti saya akan bagi kelompoknya secara heterogen, lalu setiap siswa diberi peran seperti pencatat, pembicara, dan pengamat. Oke, strategi yang sudah bagus. Dengan begitu, siswa lebih mudah bekerja sama dan tanggung jawabnya akan lebih jelas. Media apa yang sudah Ibu siapkan? Nah, saya sudah menyiapkan video edukasi, botol plastik, plastik bening, air, karton, dan spidol. Bagus, cukup bagus. Medianya sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa. Lalu bagaimana cara Ibu menilai pemahaman siswa? Nah, nanti itu akan ada penilaian secara lisan, laporan proyek, dan rubrik refleksi tertulis. Oke, itu sudah cukup komprehensif. Jadi ada penilaian proses ya, sudah ada hasil kerja sekaligus refleksi. Untuk selanjutnya observasi nanti, apakah Ibu setuju jika kita fokus pada tahap mengaplikasikan, khususnya saat siswa membuat model siklus air dan menyusun laporan? Iya, setuju Bu. Nanti itu memang itu bagian terpentingnya untuk mengukur keterampilan mereka. Baik, saya akan menyiapkan instrumennya untuk mengamati aktivitas siswa pada tahap itu. Terima kasih ya atas keterbukaan Ibu. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar, bermakna, dan menyenangkan. Terima kasih atas dukungannya Bu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang Bu Herlina. Terima kasih loh sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik tadi. Bagaimana nih? Sekarang kita ada pertemuan pasca observasi. Ini kita lakukan untuk merefleksi proses pembelajaran yang tadi ya. Melihat kekuatan serta menemukan hal-hal yang bisa ditingkatkan bersama. Apakah Ibu sudah siap berbagi pengalaman? Siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke,
Kalau menurut saya nih ya, apa yang sudah berhasil dari aktivitas siswa dalam pembelajaran tadi bagaimana? Tadi kalau menurut saya, siswa terlihat antusias menonton video, mereka aktif menjawab pertanyaan dan cukup berhasil membuat model pembelajaran siklus airnya, Bu. Oke, ya, ya. Saya juga mengamati loh tadi antusiasnya siswa itu sangat tinggi ternyata. Mereka terlibat aktif dalam diskusi dan sebagian besar itu sudah mampu menyelesaikan model dengan baik. Itu pencapaian yang sudah cukup bagus. Kalau begitu tantangan apa nih yang kira-kira Ibu temukan atau Ibu temui dalam pembelajaran tadi? Nah, ternyata tadi itu, Bu, anak-anak itu ternyata belum pada bisa menuliskan laporan secara runtut. Oh ya. Saya juga tadi sudah mencatat nih beberapa siswa yang kebingungan menyusun kalimat dalam laporan itu. Nah, itu wajar karena keterampilan menulis ilmiah sederhana memang butuh pembiasaan sih. Iya, seperti itu. Ya, kalau begitu kita lihat dulu ya nih hasil yang sudah tercatat oleh saya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, ide apa yang bisa membantu siswa agar lebih mudah menulis laporannya? Kalau menurut saya, sepertinya mereka harusnya diberikan lembar panduan laporan yang sederhana berisi langkah-langkah yang harus mereka tulis. Oke, itu sebuah ide yang bagus. Selain itu, apakah Ibu bisa menyiapkan contoh laporan singkat agar siswa punya gambaran format tulisannya itu seperti apa? Bisa juga dibuat rubrik sederhana untuk memandu siswa. Iya, betul, Bu. Saya juga perlu memperkuat pemahaman mereka tentang struktur laporan. Ya, kalau begitu untuk pengembangan ke depannya, apa yang akan Ibu Herlina lakukan atau butuhkan? Nah, saya itu butuh pelatihan untuk membuat rubrik asesmen reflektif dan membimbing siswa untuk menulis laporan sederhana. Baik, itu akan saya catat. Itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung keterampilan literasi siswa. Secara umum, aktivitas siswa sudah bagus, terutama saat membuat model siklus air. Untuk refleksi, sebaiknya Ibu memberi contoh tulisan reflektif sederhana agar siswa punya acuan. Terima kasih ya atas keterbukaan dan komitmen Ibu. Mari kita terus kembangkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Terima kasih banyak, Bu, atas masukan dan dukungannya. Semoga Oke. lebih baik lagi ke depannya. Ya, terus ada yang sudah format tertulis tadi bagaimana Bu Herlina? Silakan, Saya Bu. bisa Ini lihat sudah dulu. Ya, ini sudah lengkap. Ternyata sudah sesuai dengan apa yang kita bahas barusan. Ini nanti bisa dijadikan acuan untuk berikutnya. Terima Ya. kasih, Bu. Sudah cukup jelas untuk laporan format pengamatan? Siap, jelas, Ibu. Ya, sudah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.